Kalian tahu nggak alasan yang membuat kita tetap miskin atau masalah keuangannya gitu-gitu aja? Nah, simak video berikut. Aku akan ngebahas alasan yang membuat kita tetap miskin meskipun income kita banyak tapi tetap aja miskin. Oke, nggak usah berlama-lama, langsung aja. Yang pertama, ini nih yang sering terjadi sama anak milenial zaman sekarang. Keinginannya lebih banyak dari penghasilan. Nah, apalagi lagi booming-booming seperti pay later, kartu kredit, pinjaman online. Orang berbondong-bondong mau minjem, mau menggunakan pay later atau mau kredit asal gaya hidupnya terpenuhi. Yaitu karena keinginannya lebih besar dari penghasilan, ia rela untuk berhutang. Nah, berhutangnya bukan dari satu sumber aja, ada 3 sumber. Karena untuk memenuhi gaya hidupnya, contoh pengen beli smartphone atau handphone yang lagi booming di zaman sekarang, rata-rata itu berada di angka 15 juta ke atas. Sedangkan penghasilan kalian hanya berkisar 10 juta ke bawah. Nah, itu menjadi hal pertama yang membuat kalian tetap berada di posisi nggak kaya-kaya atau tetap aja miskin. Jangan lagi ya, usahakan kalau kalian ingin membeli sesuatu nggak usah ngutang-ngutang dulu. Karena apa? Dari kalau pinjaman online itu bunganya gede, kalau dari pay later atau kartu kredit tetap juga ada bunganya. Nah, kalian akan gali lubang tutup lubang jatuhnya. Selanjutnya adalah jumlah cicilan yang lebih besar daripada tabungan. Seperti yang telah aku bahas tadi, yang menyebabkan kalian tetap miskin yaitu tadi. Kalian terlalu banyak cicilan, kalian terlalu banyak hutang, kalian terlalu banyak pinjaman demi memuaskan gaya hidup kalian dan juga demi mendapatkan barang-barang yang membuat gengsi kalian tinggi. Aku kasih tahu ya, hidup itu bukan mengutamakan gengsi tapi mengutamakan kenyamanan. Ngapain kalian ujung-ujungnya tidak nyaman demi suatu gengsi yang membuat hidup kalian jadi susah sendiri? Jangan ya, lebih bijak lagi dalam membeli dan memilih sesuatu cocok atau tidaknya fungsi dalam hidup kalian. Yang selanjutnya adalah gaya hidup yang lebih besar dibandingkan jumlah aset yang dimiliki. Nah, zaman-zaman sekarang kan anak milenial itu ia lebih suka gaya hidupnya yang glamor-glamor, suka hura-hura, ke mall, beli barang-barang. Padahal barang-barang itu nggak terlalu penting-penting banget dalam hidupnya. Barang-barang yang ia beli itu jenisnya konsumtif, tidak ada fungsi yang mendasar bagi hidupnya. Sedangkan gajinya tuh kecil, belum lagi dia belum ada aset atau income yang lain dari sebagai gaji di karyawan. Jadi sebaiknya gaya hidup disesuaikan dengan penghasilan atau gaji yang kalian terima. Kalau seandainya income kalian cuman dari gaji kalian, sebaiknya gaya hidupnya harus lebih ditekan lagi. Tapi kalau income kalian udah melebihi dari 1, 2, atau 3 dan itu angkanya semuanya besar, nggak apa-apa gaya hidup kalian juga besar. Ingat ya, gaya hidup lebih besar dibandingkan jumlah aset yang kalian miliki akan membuat kalian tetap menjadi orang miskin. Selanjutnya adalah fokus ke orang lain ketimbang berusaha memperbaiki diri. Nah, ini nih penyakit anak-anak zaman sekarang. Ia lebih fokus bagaimana mendapatkan sesuatu, melihat dari orang lain juga mendapatkan sesuatu. Ia fokus kehidupan orang, ia fokus mengurusi kehidupan orang, sedangkan dirinya tidak fokus. Ia mengabaikan dirinya sendiri, ia mengabaikan bagaimana ia harus berhidup dengan gayanya sendiri. Ia terlalu sibuk mengurusi orang lain sedangkan ia tidak ada waktu untuk memperbaiki atau mengembangkan dirinya sendiri. Pada akhirnya ia hanya buang-buang waktu dan juga ya nggak berkembang-berkembang.
orang lain sudah sukses, ia tetap di situ-situ aja. Selanjutnya yaitu puas hanya dengan satu sumber income. Seperti yang aku bahas sebelumnya, kita hidup di zaman yang sudah modern ini tidak bisa cuman mengandalkan satu income atau pemasukan. Contoh, kalau seandainya kalian cuman sebagai karyawan dan gaji kalian juga cuman pemasukannya yaitu dari gaji sebagai karyawan, itu satu langkah sudah menuju kemiskinan. Karena apa? Untuk menjaga antisipasi kalian bisa saja di PHK sepihak, income kalian terputus dan kalian melanjutkan hidup bagaimana. Tapi kalau kalian punya sumber income dari gaji kalian itu, satu atau dua dari sebagai karyawan, itu akan membuat kalian ada spend money, ada tabungan, dan juga ada cadangan dana jika suatu saat kalian diberhentikan sepihak di tempat kalian bekerja. Jadi ingat, investasi itu penting dan juga usaha lain sebagai karyawan itu juga boleh. Sekarang udah banyak orang-orang yang sudah mulai terjun dalam bisnis online, jualan online, entah apapun itu, karena internet mampu menghasilkan uang bagi orang yang berkemauan tinggi. Nah, jadi menurut aku bisa simpulkan adalah mengapa ada beberapa orang yang masih saja hidup dalam stuck kemiskinan. Karena apa? Yaitu alasan-alasan yang telah aku bahas tadi. Jadi, lebih baik kalian fokus ke diri kalian, fokus dengan apa yang kalian miliki, kembangkan diri kalian dan perbanyak aset agar jika suatu saat kalian butuh uang yang besar, aset-aset itu bisa digunakan. Oke, terima kasih atas waktunya telah menonton video ini. Semoga bermanfaat.